Bapak Ibu, apabila nanti kami dalam menyampaikan topik ini yang terkait dengan riba ada yang kurang pas, monggo Bapak Ibu dari teman-teman yang hendak mengoreksi silahkan dikoreksi. Monggo kalau yang kurang pas silahkan diluruskan, dipaskan. Karena kita ini sifatnya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau instruksi karena kurang pas, boleh. Daripada kekeliruan berlarut-larut, lebih baik langsung dikoreksi supaya kita tidak menjadi dulu wa adallu. Sudah sesat membuat orang lain sesat, atau keliru membuat orang lain keliru. Maka penting budaya atau semangat untuk saling memberi nasihat. Baik, di kesempatan ini kita akan membahas bab yang terkait dengan riba. Dan materi riba ini saya ambil judul riba di sekitar kita. Saya ada artikelnya, kemarin sempat menyampaikan materi ini di BMTUMY. Kita sampaikan di SM Tower, sehingga ini untuk yang kedua kalinya kita baca lagi topik yang terkait dengan riba. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau membahas riba itu riba biasanya ribet. Baik. Kemudian juga ketika kita membahas bab ini, saya jadi ingat hadis Nabi. Nanti di hari akhir atau akhir zaman maksudnya, itu akan mendahara riba. Riba akan tampak di mana-mana. Bahkan sampai menyebar kemana-mana. Faman lam yakulhu asobahu min hubalihi. Barang siapa yang tidak makan harta, maka dia akan terkena debu-debu riba. Jadi kata Nabi, faman lam yakulhu asobahu min hubalihi. Barang siapa yang tidak memakan harta riba, maka dia akan terkena debu riba. Dan hari ini sekuat usaha untuk menghindari riba, maka debunya tetap lewat. Kita kena debu riba. Bapak Ibu, siapa yang pagi ini bisa lepas dari jual beli online yang melibatkan rekening yang di situ masih ada transaksi ribawi? Nampaknya memang sulit untuk keluar dari riba. Tetapi ingat sebuah kaidah. Kalau di HPT jilid 3 itu ada kaidah di sini yang disebutkan, kaidahnya apa? Idza dha'a ittasah. Itu salah satu kaidah yang dicantumkan di Himpunan Putusan Tarjih jilid 3 bab riba. Apabila ada kesempitan, di situ ada kelapangan. Tidak ada pilihan lain. Nyimpen uang kalau di rumah rayapan. Rayapan lagi. Rayapan. Ya. Dan rayapnya ini bisa rayap beneran. Dan yang dikhawatirkan justru rayap yang tidak beneran. Dipangan rayap. Ya, dididil betul. Kemudian juga dari sisi keamanan. Bagi Bapak Ibu para miliarder, para jutawan, kalau nyimpan uang banyak juga tidak bisa tidur nyenyak. Apalagi kalau disimpan di bawah bantal. Maka ini ada kesulitan, maka di situ ada kelapangan. Ada lagi kaidah yang disantumkan di HPT di situ, al-masyaqqah tajlibut taisir. Suatu kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Baik. Intinya memang kalau untuk sepenuhnya lepas kita belum mampu. Karena ada kondisi-kondisi kesulitan, ada kondisi-kondisi
kesempitan. Seperti tadi, bagi bapak ibu pengusaha untuk menyimpan uang itu kalau di rumah tidak bisa tidur nyenyak. Tapi sebenarnya kalau menyimpan uang di rumah itu ada keuntungannya juga. Apa keuntungannya? Pajaknya tidak besar. Ya. Karena kalau yang pajaknya gede itu ya ada terbaca di aliran rekening. Kalau disimpan tidak terbaca. Baik. Jadi itu di antara kaidah bahwa saat ini memang seperti yang disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang tidak makan harta riba, asobahu min gubari, kena debunya. Dan semua hari ini riba sudah merata. Dan apa yang dimaksud dengan riba? Riba itu maknanya adalah ziyadah, tambahan. Maknanya adalah nama. Maknanya adalah sesuatu yang tumbuh, yang bertambah. Kemudian maknanya lagi adalah al-fadl, kelebihan. Ini di antara makna riba. Kemudian riba ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyah dan sudah merata. Maka riba ada namanya ribal abbas, ribal jahiliyah. Dan riba ini banyak. Tapi di kesempatan kali ini kita akan fokus pada utang piutang. Karena ada macam-macam riba yang terkait dengan jual beli utang piutang yang kita bahas di sini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, terkait bab riba ini sudah dihapus oleh Nabi. Nabi mengatakan di dalam khutbahnya pada saat haji wada, beliau mengatakan bahwa riba jahiliyah maudhu'un. Riba jahiliyah sudah dihapus oleh Nabi. Dan awal riba yang beliau hapus adalah riba al-Abbas. Riba yang dilakukan oleh paman beliau sendiri, namanya Al-Abbas. Jadi rentenir yang kaya raya di zaman itu adalah dari keluarga Nabi sendiri. Siapa namanya? Al-Abbas. Itu salah seorang dari paman beliau. Dan paman beliau kemudian berhenti dari melakukan praktek ribawi. Dan ternyata karena riba ini sudah mendarah daging, untuk mengharamkan riba ini itu prosesnya lama. Di dalam Al-Quran, ayat riba yang turun terkait dengan riba itu tidak sekaligus, tapi 4 tahap. Jadi ayat riba itu turun 4 tahap, tidak 1 tahap. Jadi tidak ujug-ujug ayat riba turun mengatakan riba haram. Dan itu akan terasa berat bagi orang-orang yang hidup di sekitar Nabi saat itu jika tidak bertahap. Karena mereka sudah terbiasa melakukan transaksi riba. Nah, sebelum kita membahas 4 tahap, transaksinya seperti apa? Riba pada zaman jahiliyah. Ini saya buka artikelnya. Yang pertama adalah seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang sudah ditentukan. Jadi orang jahiliyah itu meskipun riba ada batas waktu. Karena memang dalam utang piutang dianjurkan ada jatuh tempo. Dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ada jatuh tempo. Faktubu, catatlah. Jadi kalau bisa utang piutang meskipun kepada tetangga, kepada saudara, buat jatuh tempo dan dicatat. Fastashhidu syahidaini min rijalikum. Disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka bisa 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini Islam mengatur masalah catat mencatat di dalam utang piutang. Buat jatuh tempo dicatat oleh orang saksi. Insya Allah ini juga salah satu cara untuk mendeteksi orang ini serius tidak untuk mengembalikan uang. Pak Bro langsung boleh saya pinjam 1 juta. Oh ya saya ada. Dicatat ya Mas. Saya minta saksi 2. 1 dari Pak RT jenengan, 1 dari Pak RT kami.
Alhamdulillah. Daripada kita susah-susah nolak mau bilang tidak punya, bohong, gitu. Gua betul gajah, bohong, gitu. Saya tidak bisa minjemi, tapi bilang saja kita sudah ngaji di dalam Al-Quran disuruh mencatat dan ada 2 orang saksi. Tapi kalau dia serius, memang butuh tenang, insya Allah tidak masalah. Meskipun pakai 2 orang saksi. Tapi kalau tidak punya itikat baik, mundur terang. Kira-kira pilih mundur apa lanjut? Ya, mundur. Alhamdulillah. Maka cara yang diajarkan syariat juga menjadi satu cara untuk mendeteksi orang ini serius atau tidak, komitmen atau tidak. Sehingga ketika nanti jatuh tempo belum dibayar, kita bisa nempoki Pak RT. Ya kan? Kan Pak RT-nya jadi saksi. Pak RT-nya dia diajak, Pak RT kita diajak. Atau kalau perlu Pak Duku, Pak RT dan Pak Duku yang menjadi saksi. Maka Pak RT dan Pak Duku diajak sowan. Lihat kulon yang saya ini jenengan pinjam uang. Gimana komitmennya? Lalu dibuat komitmen lagi, dibuat perjanjian, selesai lagi Pak Duku dan Pak RT tanda tangan di atas. Saya akan sanggup minta penangguhan waktu 1 bulan. Catat tanggalnya, tanggal berapa, kapan, saksinya masih saksi yang sama. Pas tanggal tersebut belum lunasi, datangi lagi. Iya. Baik. Lebih enak kalau ajaran Islam ini kita praktekkan. Yang terjadi kadang-kadang orang pinjam uang itu tidak pakai jatuh tempo. Atau kalau pakai jatuh temponya horor. Tidak jelas waktunya. Contoh ngutang di warung. Bu, ini saya kembalikan besok Sabtu sekali. Oke. Pas Sabtu sekali ditagih. Korong dibayar kan kalau boten matur Sabtu niki, belum matur Sabtu sekali. Ditagih lagi pun Sabtu lho niki. Sabtu sekali lho, Bu. Kira-kira bikin emosi kan? Bikin emosi. Jadi lihat, di zaman jahiliyah pun ada waktu yang ditentukan. Dan Islam mengajarkan ada waktu yang ditentukan. Lalu mereka mensyaratkan nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas. Jadi pinjam 10, lalu dikembalikan 11. Ini riba jahiliyah. Kira-kira riba jahiliyah ini masih ada enggak? Pinjam 10, kembali 11. Masih ada? Itu juga berikut. Kalau lebih parah. Baik, kita lanjut. Contoh riba yang kedua. Kita lihat contoh dulu riba di zaman jahiliyah. Seseorang meminjam 10 keping uang emas. Bila jatuh tempo pelunasan dan belum mampu membayar, maka ia mengatakan, beri saya tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Beri saya tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Ini yang menentukan bukan yang minjemi di zaman jahiliyah. Yang menentukan yang pinjam. Saya pinjam ke ketua PCM di sini. Karena guru ngaji dikasih pinjam kan? Ternyata tidak beres. Pas jatuh tempo belum mampu, lalu saya datang, Pak, kasih waktu saya, nanti saya tambah. Nah ini riba zaman jahiliyah. Ini kalau betul ceritanya lupa nih, hanya ilustrasi. Baik. Maka ini termasuk riba jahiliyah. Nah sekarang yang menentukan siapa? Yang minjem apa yang minjem? Berarti para mana? Para sekarang. Baik. Yang ketiga, seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya ia mendapatkan bunga 2 keping uang emas. Jadi bukan bagi hasil, tapi potong apa? Potong modal, potong aset. Berapa tadi? 2 keping uang emas. Nah ini termasuk riba. Investasi setiap bulan dapat 5%, 10% dengan angka pasti, itu termasuk riba.
Dan ini saat ini yang terjadi. Tidak peduli keuntungannya berapa, yang penting pemodal dapat persenan tersebut. Nah, di zaman jahiliyah contohnya tadi 100 keping uang emas sebagai modal, setiap bulan dia ngasih 2 keping uang emas. Tidak peduli untungnya berapa. Kemudian yang ketiga atau apa? Baik. Ketika sudah jatuh tempo, maka harus mengembalikan uang tadi secara utuh. Jadi uangnya dikembalikan secara utuh dan harus membayar denda keterlambatan. Kemudian juga termasuk di dalamnya seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai. Bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo, maka harus membayar denda keterlambatan. Jadi denda itu termasuk riba. Maka hindari denda. Tapi denda yang riba ini denda dalam urusan utang piutang. Jika denda bukan dalam urusan utang piutang, itu tidak masuk dalam bahasan bab riba. Misalnya untuk menegakkan aturan di denda, bukan utang piutang, Bu. Ya, buang sampah denda. Nah, itu boleh itu. Itu tidak termasuk riba. Apalagi selain buang sampah. Apa? Bikin keributan. Bayar pajak. Pajak itu ada 2. Ya, pajak itu ada 2. Pajak yang dibolehkan oleh syariat dan pajak yang diharamkan oleh syariat. Maka Nabi mengatakan la yadkhulul jannah shahibu maksin. Tidak masuk surga pemungut pajak. Ini untuk pajak yang diharamkan. Pajak yang diharamkan ini yang bagaimana? Orang lain yang bekerja, dia dapat untungnya, yang dipajaki tidak dapat apa-apa. Lalu pajak yang boleh? Pajak yang boleh itu sesuai dengan kebutuhan dan transparan. Contoh pajak pengerasan jalan, jalannya jadi keras sesuai kebutuhan negara, kembali kepada masyarakat. Tapi jika pajak tersebut sesuatu yang dipajaki tidak membuat yang dipajaki itu berubah apa-apa, kemudian juga tidak transparan, maka ini yang disebut oleh Nabi la yadkhulul jannah shahibu maksin. Tidak masuk surga pemungut pajak. Jadi pajak ada 2 ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Maka pastikan Bapak Ibu, kalau kita jadi Pak RT atau Pak Gubuk, iuran yang ditarik ke masyarakat kembali ke masyarakat. Jembatan rusak, Pak RT kemudian narik warga. Ada yang iuran untuk beli semen, pasir, bayar tukang, boleh enggak? Boleh. Tapi ingat, sesuai dengan peruntukan dan kembali kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Kalau jembatan sudah jadi, jangan ditarik lagi. Jembatan sudah jadi, pajaknya masih dijual. Iuran jembatan. Nah, tidak boleh. Bisa dipahami ya, untuk masuk pajak itu tidak masuk dalam pembahasan bab riba, tapi masuknya adalah bab dharibah sama rusuk, bab yang dolim atau itu sebagai bentuk kontribusi masyarakat. Karena tidak semua pajak itu kembali kepada masyarakat. Kalau itu kontribusi masyarakat sesuai kebutuhan kembali ke masyarakat, maka itu termasuk perkara darurat yang negara boleh untuk menarik kepada rakyat. Baik, untuk situasi di Indonesia ini saya tidak paham. Ya, saya tidak paham. Apakah masuk yang dibolehkan atau masuk yang tidak, atau ada yang boleh, ada yang tidak? Campur Pak. Ada yang ekonom di sini? Ya. Yang lebih paham, yang paham tentang ilmu ekonomi. Baik, kita lanjutkan. Maka riba ini sudah dihapuskan, dan dihapus dengan 4 tahap. Yang pertama adalah Allah berfirman di surah Ar-Rum,
Ayatnya 30 sekian. Coba dicek nanti 36 atau 3 berapa. Saya tidak hafal nomor ayatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum min riba," dan apa yang kalian berikan berupa riba agar tumbuh di dalam harta manusia, fala yarbu indallah, maka tidak tumbuh di sisi Allah. Dan wa ma ataitum min zakatin, dan apa yang kalian berikan berupa zakat atau sedekah, turiduna wajh Allah, yang menginginkan ridho Allah, maka itulah yang akan dilipat gandakan. Jadi di yang pertama ini belum dilarang. Allah membandingkan antara riba dengan sedekah, riba dengan zakat. Diajak berpikir tentang perbandingan riba dengan sedekah. Nek ana wong butuh iku ana sedekah. Diberikan zakat. Dan itu berlipat ganda di sisi Allah. Ini tahap pertama. Tahap ini orang belum meninggalkan riba karena memang tidak ada kata-kata yang menyebutkan bahwasanya riba itu haram. Baru dorongan bahwa orang berzakat, bersedekah itu mendapat pahala. Sehingga para sahabat sudah mulai mengutamakan memberi sedekah. Karena ketika kita memberi hutang tanpa riba, itu pahalanya setara dengan dilipat gandakan menjadi samaniyata asyar, 18 kali lipat. Kalau sedekah itu 10 sampai 700 kali lipat. Kalau amal pada umumnya 10 kali lipat. Kalau kita sedekah, Allah melipat gandakan sampai berapa? 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah itu melipatkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kalau kemudian kita minjami, maka itu mendapatkan pahala setengah sedekah dan dilipatkan berapa tadi? 18 kali lipat. Kalau kebaikan yang umum, manja bil hasanati falahu asyru amsalihah, itu dilipatkan 10 kali. Maka bagi Bapak Ibu termasuk potensi peluang beramal soleh yang besar adalah minjemi, dilipat gandakan 18 kali lipat. Kemudian meminjamkan 2 kali sama dengan sedekah sekali. Jadi kalau jenengan minjamkan uang 1 juta 2 kali, sama dengan bersedekah 1 juta 1 kali. Itu didorong untuk Di ayat yang kedua, tahap yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabidulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibat wa halalna lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu." Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah An-Nisa. Ayatnya berapa saya tidak hafal. Kelemahan saya itu tidak hafal nomor ayat. Maka diakibatkan kezaliman mereka dan diharamkan atas mereka yang baik-baik, dihalalkan yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka disebabkan mereka menghalangi dari jalan Allah, dan mereka memakan harta riba padahal mereka sudah dilarang. Di tahap kedua ini itu menjelaskan bahwasanya orang Yahudi dilaknat karena mereka makan riba. Karena memang di dalam kitab orang-orang ahli kitab, riba itu juga dilarang. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Riba juga dilarang. Maka Al-Quran menjelaskan mereka dilaknat karena makan riba. Belum dilarang umat Islam, tapi sudah mulai mengurangi. Yahudi makan riba dilarang, maka orang sudah mulai mengurangi. Tahap yang ketiga, Ad-Daurus Salis. Tahap yang ketiga, ini yang ada di dalam surah Al-Imran, 100 berapa, 130 atau 100 berapa, coba dicek di sekitar itu. Saya tidak hafal. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memakan harta riba dengan berlipat ganda. Ayat ini belum final, maka tidak boleh ayat ini menjadi dalil kalau sedikit tidak apa-apa. Karena ayat ini masih tahap ketiga. Di ayat ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan memakan harta riba yang berlipat ganda. Maka pada tahap yang ketiga ini orang-orang ketika mau membungakan